Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endat. Pada kesempatan ini, saya akan mereview lembar ujian tengah semester genap untuk mata kuliah riset operasi. Untuk soal nomor 1, yaitu tentang metode grafik. Soalnya seperti ini. Perusahaan pembuat barang-barang furnitur PT Dwi Mulyo Mujimi mendapat pesanan dari sebuah toko furnitur untuk membuat meja dan kursi. Dari perhitungan PT Dwi Mulyo Mujimi akan mendapat profit dari meja sebesar 90.000 dan dari kursi sebesar 80.000 untuk setiap unitnya. Untuk memenuhi pesanan tersebut sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, maka PT Dwi Mulyo Mujimi hanya mempunyai waktu selama 24 jam untuk pekerjaan perakitan dan 16 jam untuk pekerjaan penghalusan. Untuk membuat kursi membutuhkan untuk membuat setiap unit meja dibutuhkan 2 jam perakitan dan 2 jam penghalusan. Sedangkan untuk membuat kursi dibutuhkan 3 jam perakitan dan 1 jam penghalusan. Agar PT Dwi Mulyo Mujimi mendapat laba maksimum, berapa unit meja dan kursi yang harus diproduksi. Oke. Untuk menyelesaikan soal tersebut, pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu membuat sebuah tabel standar dalam linear programming ya. Ini jawaban saya waktu kemarin UTS udah bikin tabelnya jadi seperti ini. Untuk pekerjaan yaitu perakitan dan penghaluskan, sedangkan untuk produknya meja dan kursi. Di sini untuk produk meja sendiri untuk perakitan dibutuhkan 2 jam dan 2 jam penghalusan. 2 jam perakitan dan penghalusan. Sedangkan untuk kursi dibutuhkan 3 jam perakitan dan 1 jam penghalusan. Untuk waktunya atau bisa dikatakan di sini kapasitas di sini untuk 20 menit cap perakitan, untuk dan 16 jam untuk pekerjaan penghalusan. Untuk profitnya sendiri dari meja sebesar 90.000, sedangkan dari kursi 80.000. Untuk tingkat kegiatannya kita tandai dengan huruf A dan B. Nah, setelah membuat tabel standar, kemudian kita membuat model matematisnya. Di sini terlebih dahulu kita maksimumkan Z-nya yaitu dari profit dari meja sebesar 90.000 yang ditandai dengan huruf A ditambah dengan 80.000 yang ditandai dengan huruf B. Sedangkan untuk kendala 1 yaitu kita masukkan model matematisnya dari angka-angka yang dari tabel ini. 2A ditambah 3B kurang lebih sama dengan 24. Dan kendala 2-nya yaitu 2A ditambah 1B tidak sama besar dengan 16, dengan syarat A atau B tidak lebih besar sama dengan 0. Untuk mencari titik potong dari kendala 1, jika A sama dengan 0, maka 2A plus 3B sama dengan 24, diperoleh nilai B-nya yaitu 8. Berarti titik potongnya 0,8. Dan titik potong B kita dapatkan dengan memasukkan jika B sama dengan 0, maka A-nya sama dengan 12. Jadi untuk kendala 1 titik potongnya di sini
12,8. Dan sama halnya dengan kendala 1, kendala 2-nya kita masukkan langkah-langkahnya seperti di kendala 1. Jika A sama dengan 0, maka kita temukan di sini titik potongnya B sendiri mendapat nilai 16. Dan ketika dimasukkan, jika B sama dengan 0, kita mendapatkan titik potong A itu sama dengan 8. Berarti untuk titik potong kendala 2, kita dapatkan nilai 8,16. Setelah itu kita buat koordinat titik potongnya. Saya di sini memakai angka kelipatan 5 ya. Jadi karena kita mendapatkan paling besar itu titik potongnya 16, biar skalanya sama di sini saya memakai skala 5, 10, 15, 20, 25. Jadi untuk koordinat titik potong yang tadi kita masukkan ke sini. Untuk kendala satunya yaitu kita dapatkan tadi 12,8. 12,8. Sedangkan untuk kendala 2-nya kita mendapatkan nilai 9 8,16. Sehingga di sini ada pertemuan kendala 1 dan 2. Titiknya di sini. Jadi untuk titik A sendiri kita udah memperoleh nilai yaitu 0,8, dan titik B di sini kita belum ketahui nilainya, dan untuk titik C di sini ada 8,0. Untuk mencari titik B, maka kita memakai kendala 1 dan kendala 2. Di sini kita menggunakan persamaan dari kendala 1 dan 2 sehingga diperoleh nilai B-nya di sini yaitu 4. Dan nilai A-nya kita dapatkan 6. Dengan demikian titik B, titik perpotongan kendala 1 dan 2 di sini kita temukan yaitu 6,4. Setelah itu kita masukkan ke dalam fungsi tujuan dengan titik variabel yang telah kita cari tersebut. Untuk model matematisnya Z sama dengan 90.000 A plus 80.000 B, dan nilai optimumnya kita bisa hitung dari titik variabel dikalikan dengan nilai Z ini ya. Masing-masing dimasukkan sehingga diperoleh angka nilai optimum. Untuk titik A 64.000, untuk titik B-nya 640.000, untuk titik B-nya 860.000, dan nilai optimum untuk C-nya 720.000. Jadi di sini karena yang ditanyakan nilai optimum, maka kita ambil yang paling terbesar. Jadi produksi maksimumnya yaitu 6 meja dan 4 kursi. Nah, perpotongan B ini ya, dengan keuntungan maksimum yaitu 860.000. Kemudian untuk soal nomor 2 yaitu tentang metode transportasi. Kita sudah mendapatkan di sini ada sebuah tabel dari PT Zulkifli Gagal Istiqomah yang bergerak di bidang jasa transportasi peralatan berat. Jadi data distribusi peralatan tersebut sebagai berikut. Pertanyaannya yaitu gunakan metode FAM untuk membantu PT Zulkifli Gagal Istiqomah menjadi total biaya transportasi. Oke, untuk menentukan
Total biaya transportasi di sini menggunakan metode FAM. Langkah-langkah metode FAM sendiri yaitu yang pertama, kita cari biaya terendah dari masing-masing baris dan kolom. Nah, di sini dari baris dan kolom kita mencari biaya yang kecil terlebih dahulu. Pertama di sini yang paling kecil yaitu dari angka-angka yang ada di tabel sini yaitu 3000. Ya, masukkan dulu di sini, tandai 3000. Setelah itu maksudnya dari setiap baris di sini kita cari angka yang paling kecil dari dua angka terkecil, baris dan kolom. Untuk baris pertama yaitu 4000 dan 6000. Nah, setelah itu selisihkan dua biaya terendah tersebut. Jadi di sini ada dua kan yang terendah, 6000 dan 4000. Jadi selisihkan 6000 dikurangi 4000 berarti 2000. Kita tulis sini. Kemudian untuk selanjutnya kita cari juga selisih dari dua biaya terendah dari kolom ini yaitu 3000 dan 4000. Jadi kita dapatkan nilai 1000 dan seterusnya. Untuk kolom ketiganya kita dapatkan nilai 1000 yaitu hasil dari 6000 dikurangi 5000. Dan baris di sini yang paling terendah yaitu 4000 dan 5000 sehingga selisihnya yaitu 1000. Dan yang Tangerang ini untuk baris Tangerang nilai terendah, selisih dua terendahnya itu 6000 dan 3000 sehingga dihasilkan nilai 3000. Dan untuk Bekasi di sini ada 4000 dan 8000 karena ini sama ya, kita ambil salah satu, selisihnya yaitu 4000. Setelah itu kita pilih selisih biaya terbesar pada baris atau kolom ini. Biaya terbesarnya yaitu kita dapatkan tadi untuk biaya terbesar selisih yang sudah kita hitung yaitu 4000, yaitu dari 8000 dikurangi 4000. Nah, sudah kita dapatkan nilainya yaitu 4000. Kemudian kita alokasikan produk sebanyak-banyaknya yang disesuaikan dengan kapasitas dan permintaan di sel yang memiliki biaya terendah pada baris atau kolom yang memiliki selisih terbesar tersebut. Nih, jadi baris dan kolom yang lurus dengan selisih 4000 ini kita alokasikan ke produk atau ke sel yang memiliki biaya terendah. Nah, di sini berarti biaya terendahnya itu di antara 8000 dan 4000 yaitu 4000. Nah, kita masukkan produk atau selisih ini ke biaya terendah dengan melihat kapasitas ataupun permintaan yang paling sebanyak-banyaknya sehingga memenuhi nilai tersebut. Berarti dari 4000 ini kita masukin berdasarkan kapasitas unit yang memenuhi yaitu 500. Jadi 500 kita masukkan ke sini. Terus untuk kolom Cilegon dan Tangerang berarti sudah nggak bisa digunakan. Dan ini kita coret. Setelah itu kita, dan di sini berarti untuk sisa permintaan udah terisi 500. GSI-nya berarti kurangnya berapa untuk menghasilkan angka 1250 ini. Berarti kita masukkan 750. Jadi hasilnya udah 1200. Jadi ini juga udah nggak bisa terpakai. Ini udah. Terus selanjutnya kita cari lagi selisih terbesar dari setiap sel yang sudah kita
eh, hasil dapatkan nilainya. Sisi kedua yang terbesar yaitu ada 3000. Nah, dibandingkan yang lain-lain, ini kan sisi ini udah terpakai. Yang kemudian yang selisih selanjutnya itu ini 1000, 1000, 2000, 3000, berarti kita 3000. Terus kita alokasikan juga ke sel dengan biaya yang terendah dengan memaksimalkan sebanyak-banyaknya sesuai kapasitas atau permintaan yang ada. Nah, untuk permintaan kita masukkan nilai sebesar 1000. Nah, permintaan sudah terpenuhi nilainya 1000. Maka di sini baris yang sudah terisi di sini sudah tidak bisa terpakai ya. Nah, untuk kemudian melihat nilai kapasitas ada 1500 unit, berarti kita masukin selisih yang 3000 ini, maksudnya kurang dari kapasitas ini, berarti 500 dimasukin ke nilai yang 4000 agar kapasitas terpenuhi yaitu 1500. Nah, setelah itu kita cari lagi seperti langkah-langkah pertama, yaitu unit terbesar ataupun selisih terbesar dari selisih dari jumlah biaya-biaya dua terendah. Selanjutnya yaitu karena selisih tadi sudah terpakai dan tidak bisa digunakan lagi, maka kita hitung lagi selisih dari kedua nilai yang paling kecil dari setiap kolom dan baris. Nah, untuk baris Cilegon di sini yang 6000 ini sudah terpakai, berarti tinggal 4000 dan 5000. Selisihnya yaitu 1000. Nah, untuk ini karena sudah terpakai, untuk baris Tangerang berarti 0. Terus untuk Bekasi sendiri sudah, berarti masih tetap 4000. Nol karena udah terpenuhi. Dan untuk kolomnya di sini ini belum terpakai. Untuk Kebumen karena ini sudah terpakai. Intinya seperti itu ya. Jadi untuk metode FAM ini langkah-langkahnya yang pertama yaitu mencari dua biaya terendah dari masing-masing baris dan kolom. Nanti kita jumlahkan kolom dan baris. Setelah itu nanti diselisihkan biaya terendah tersebut, kemudian tulis di sini dan dimasukkan, dialokasikan kepada biaya paling kecil di sini dengan semaksimalnya. Nah, setelah itu baru kita alokasikan skema produk sesuai dengan kapasitas dan permintaan. Nah, sini yang ada nilainya yaitu yang pertama Semarang ke Bekasi. Jadi yang di silang-silang ini gak usah ditulis lagi ya. Kita hanya mencari nilai yang ada nilainya. Nah, kita masukin nilai Semarang ke Bekasi yaitu 4000
dikali 500 berarti 2 juta dan seterusnya, sehingga diperoleh hasil dari total pengalokasian ini sebesar 14.250.000. Jadi kesimpulannya, PT Zulkifli ini mendistribusikan peralatan ke daerah pemasaran dengan metode FAM dengan total biaya 14.250.000. Nah, untuk soal nomor 3 yaitu tentang metode penugasan. Dengan soalnya seperti ini. Warung Babai Mitsmoil yang berlokasi di Ciseri, Serang sangat terkenal akan kelezatan baksonya. Yummy. Saat ini Babai Meatball mempunyai 4 orang pekerja dengan 4 lokasi yang berbeda dan dengan penjualan yang berbeda pula. Berikut data penjualan dari masing-masing pekerja per hari setiap sesuai lokasi dalam rupiah. Nah, ini datanya seperti ini. Terus yang ditanya yaitu, berdasarkan data di atas, bantulah Nur Hadi selaku manajer dari Babai Meatball untuk menentukan penugasan yang paling tepat guna mencapai keuntungan maksimum dari penjualan dan berapa besarnya total keuntungan tersebut. Ini berarti kita kasusnya, karena yang ditanya maksimum berarti kasus maksimasi, yaitu mencari angka pada masing-masing terbesar dulu ya. Yang pertama yaitu kita mencari angka terbesar dari masing-masing baris. Baris berarti ke bawah sini ya. Nah, udah kelihatan angka yang terbesar di sini dari setiap baris, berarti Ciwaru dari setiap baris ini yaitu yang nilai depannya itu 9. Nah, setelah ketahuan nilainya, baru kita selisihkan nilai terbesar tersebut dengan nilai-nilai yang ada di tabel ini. Ini untuk kolom pertama saya dapatkan nilai seperti ini. Jadi diselisihkan ini dikurang 950 dikurang 950 ya 0. Tambah 950 dikurangi 850 ya 100. Kemudian 950 dikurangi 740 yaitu 210. Terus semuanya diselisihkan setiap kolom itu ya, dikurangi nilai terbesar ini. Setelah dapat nilainya, kemudian kita langkah kedua mencari angka terkecil dari masing-masing kolom. Ini hasil penjumlahan tadi, angka yang terkecil kita dapatkan yaitu 30.000, 150.000 dan 50.000. Setelah itu sama kita selisihkan angka terkecil tadi dengan angka-angka yang terdapat di baris atau kolom yang telah dikurangi tadi, sehingga diperoleh nilai sebesar 100.000 dikurangi 30.000 70.000, 130.000 dikurangi 30.000 100.000. Nah, setelah kita mendapat nilai 0, maka tarik garis vertikal atau horizontal dengan memilih 0 terbanyak. Oke. Nah, untuk garis pertama 0 terbanyaknya yaitu Ciwaru dan selnya yaitu Robi, baru dapat 2 garis. Sedangkan di sini ada pekerja 4. Kalau masih belum terdapat 4 garis, maka kita mencari angka terkecil di masing-masing kolom lagi. Nah,
Setelah kita dengan beberapa kali mencari nilai terkecil, sehingga saya mendapatkan garis vertikal dan horizontal sebanyak 4. Berarti udah. Nah, setelah itu kita dapatkan kesimpulan gamai di sini. Nih, yang terdapat nilai nolnya gamai, yaitu dia bekerja di Ciwaru, Rau, dan Pakupatan. Kita masukkan pekerja ke dalam pekerjaan yang terdapat nilai nolnya di sini. Nah, setelah kita masukkan di sini, kita seleksi masing-masing dari setiap pekerja ke dalam pekerjaan dengan satu tempat. Karena di sini Fahri pekerjaannya di Ciwaru dan Rau, maka untuk Gamai di sini pekerjaannya juga ada Ciwaru dan Royal, maka Ciwaru kita hilangkan, Royal kita hilangkan. Maka ditarik kesimpulan Gamai bekerja di Pakupatan dengan nilai awal yaitu 830.000. Nah, untuk agar si Nur Hadi selaku manajer ini menentukan tugas dan mencapai keuntungan maksimum dari penjualan, maka penempatan pekerja ke pekerjaannya yaitu Gamai di Pakupatan, Fahri di Rau, Anam di Ciwaru, dan Robi di Royal dengan total 3.450. Terima kasih, cukup sekian, kurang lebihnya mohon cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.